Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 691. Yi Suang-Suang ini agak sulit dimengerti, tapi kekuatannya jelas tak terduga. Jadi Ling Han dan yang lainnya tidak ingin terburu-buru memulai pertempuran melawannya. Elit tingkat ini terlalu menakutkan. Kedua belah pihak terus makan, tetapi orang-orang lain di kedai tidak berani mengambil pandangan santai lagi karena sangat mungkin mereka akan kehilangan nyawa mereka. Meskipun kecantikan itu hebat, jelas tidak ada yang mau kehilangan nyawa karena melirik beberapa kali. Hu Niu dalam suasana hati yang buruk, dan menatap Yi Suang-Suang dengan mata jernih dan tajamnya saat makan. Mulutnya cemberut tinggi, tampak cukup ganas. Yi Suang-Suang tidak keberatan sama sekali, dan melirik Ling Han dan Hu Niu dari waktu ke waktu, tampaknya cukup tertarik pada keduanya. Ling Han merasakannya aneh. Di mana tepatnya dia melihat elit ini? Dia jelas terlihat sudah melihatnya sebelumnya, namun dia tidak memiliki kesan sama sekali. Selain itu, karena dia mendambakan harta karun padanya, mengapa dia tidak menyerang sebelumnya? Apakah dia harus menunggu sampai sekarang bahwa seorang ahli Void Tier Shattering ada di sisinya? Suasananya tampak agak dingin dan tidak ada yang berbicara lagi, hanya tenggelam dalam makan. Namun, dalam waktu singkat, keributan bisa terdengar di luar. Ling Han dan yang lainnya jelas tidak akan peduli dengan hal-hal normal, tetapi mereka segera mengungkapkan ekspresi terkejut karena keributan itu benar-benar terlalu besar, dan mereka tidak dapat membantu melihat keluar jendela satu demi satu. Sebuah tim yang terdiri dari 1.000 orang berjalan perlahan di jalan panjang, tampaknya mengawal sesuatu. Di tengah-tengah tim adalah kereta kekaisaran raksasa. Tetapi Porter persis tim ini. Kereta kekaisaran ini benar-benar raksasa, bahkan melampaui jalan itu sendiri. Jadi tim ini juga bertanggung jawab untuk membongkar dan melibas rumah-rumah di sepanjang jalan, memungkinkan kereta kekaisaran lewat dengan lancar. Gerbong kekaisaran ini memiliki bendera kekaisaran bulan ungu yang tertempel di atasnya, berkibar-kibar ditiup angin dan tampak megah dan mengesankan. Seseorang yang terutama bertanggung jawab untuk menangani setelahnya berkata, "Tuan rumah, tolong segera ikuti saya ke Istana Kekaisaran untuk menerima kompensasi. Kompensasi didasarkan pada 3 kali lipat nilai rumah. Kami pasti tidak akan menganiaya semua orang." Begitu kata-kata itu diucapkan, pemilik rumah yang rumahnya telah dibongkar semuanya sangat gembira, memuji Fatima satu demi satu. Feng Poyun memusatkan pandangannya dan menatap kereta kekaisaran. "Ayo ikuti dan periksa," dia segera berkata. "Apa yang harus dilihat? Hanya seorang junior yang telah disegel selama bertahun-tahun." Yi Suang-Suang menyela, menatap Hu Niu. "Gadis kecil, cepat dan kenali aku sebagai tuanmu." Dia masih memikirkannya terus-menerus. Hu Niu menjulurkan lidah kecilnya, membuat wajah, dan kemudian bersembunyi di belakang punggung Ling Han. "Gadis kecil, suatu hari, kamu akan dengan patuh memanggilku Tuan." Yi Suang-Suang tersenyum nakal, sepertinya cukup yakin. Ling Han dan Zhu Xuan-Er menyusul Feng Poyun dan mengikuti kereta kekaisaran. Membongkar rumah-rumah di sepanjang jalannya, kereta kekaisaran menuju ke Istana Kekaisaran. "Kakak, apakah kamu menemukan sesuatu?" Ling Han bertanya. Feng Poyun menunjuk ke kereta kekaisaran, dan berkata, "Aku menemukan kehadiran yang kuat di dalam, tetapi tampaknya juga tidak ada sama sekali. Ini sangat aneh." Mampu membuat Feng Poyun berkata kuat, itu pasti benar-benar kuat. Ling Han berpikir singkat, dan berkata, "Mungkinkah itu Fatima di dalam?" Maduo Bao tidak terduga, sesuai dengan pernyataan kontradiktif Feng Poyun yang kuat dan tidak ada. Ketika kereta kekaisaran tiba di gerbang Istana Kekaisaran, akhirnya berhenti. Ling Han dan yang lainnya berdiri dan menyaksikan di sebuah gedung tinggi, dan dalam waktu singkat, angin sepoi-sepoi datang. Yi Suang-Suang juga muncul,
Rambut merahnya berkibar tertiup angin, menawan seperti bunga mawar, sangat memukau. Kecantikan, tidak bisakah kamu tinggal sedikit lebih jauh dari kami? Kata Ling Han. Wanita ini menyukainya. Bisakah kamu mengendalikan aku? Yi Suang-suang meregang, dan fisiknya yang banyak dan mengesankan langsung ditampilkan dengan gerakan ini, terutama payudara yang melonjak, tampak seolah-olah mereka akan melompat keluar, membuat mereka yang menonton memerah. Monster jelek, Hu Niu berkata dengan kesal. Fatima keluar. Ling Han tercengang, dia melihat Ma Duobao berjalan keluar dari istana kekaisaran. Ini berarti bahwa orang di dalam gerbong kekaisaran bukan Fatso. Fatima sekarang berbeda dari sebelumnya. Dia mengenakan jubah naga dan mahkota atas rata, dan tiba-tiba dipenuhi keagungan. Namun, ketika dicocokkan dengan perutnya yang bulat sempurna, kehadiran kaisar yang mengesankan ini langsung berkurang drastis. Di belakang Ma Duobao adalah sekelompok besar pejabat sipil dan militer. Ma Duobao melirik ke tempat Ling Han dan yang lainnya berdiri dan mengungkapkan senyuman, jelas telah menemukan mereka, tetapi dia tidak bereaksi, dan berkata dengan suara nyaring, "Selamat datang Raja Bulan." "Selamat datang Raja Bulan," semua pejabat berteriak keras. Kereta kekaisaran dibuka, dan apa yang keluar bukanlah seseorang, tapi peti mati. Itu adalah peti jade setengah transparan, dan seorang gadis dengan gaun merah yang tergeletak di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi penampilannya tidak bisa terlihat jelas sama sekali. Ling Han merasa itu agak aneh. Ma Duobao membawa keluar pejabat militer untuk menyambut orang yang sudah mati. Tidak. Feng Poyun mengatakan dia merasakan kehadiran yang kuat, sehingga orang di dalam peti mati mungkin tidak mati, tetapi juga tampaknya tidak ada. Apakah itu karena dia berbaring di dalam peti mati? Ma Duobao berjalan mendekat, dan berkata dengan suara berat, "Buka peti mati." Ini sedikit menakutkan. "Apakah kalian makam perampok?" Ada 4 lelaki tua mengenakan topi atas, yang seluruhnya putih, dan yang berjanggut panjang, seolah-olah mereka semacam pendeta khusus. Mereka mengepung peti jade dan saling mengulurkan tangan, mengarahkan segel tangan pada peti jade. Ketika mereka bergerak, kilatan cahaya memasuki peti jade, dan pola-pola seperti vena segera menyala di tubuh peti mati. Seluruh peti mati menjadi lebih terang, dan semakin transparan. Ling Han bisa dengan jelas melihat bahwa seorang gadis memang berbaring di dalam peti mati. Dia paling banyak berusia sekitar 20 tahun dan matanya tertutup rapat, seperti sedang tidur. Dia sangat cantik, bibir merahnya seperti api, rambut hitamnya seperti tinta, dan kulitnya putih bersih, membentuk kontras yang intens. Namun, peti itu tampaknya dipenuhi dengan semacam cairan yang terus mengalir seolah-olah itu memiliki kehidupan, tampak sangat menakutkan. Setelah beberapa lama, Ling Han juga merasakan kehadiran yang kuat yang dipancarkan dari dalam peti mati, tetapi segera menghilang lagi. Dia heran. Jika seniman bela diri tidak sengaja menekannya, mereka akan memancarkan aura yang kuat sepanjang waktu, tetapi jika dia menekannya, maka tidak ada aura yang harus dipancarkan sama sekali. Namun, dalam kondisi normal, itu harus dirasakan terus-menerus. Terlalu aneh. Setelah 4 imam membuat segel tangan untuk sementara waktu, seluruh peti jade dipenuhi dengan pola-pola seperti vena, bersinar luar biasa. Ma Duobao berjalan maju, dan berkata lagi, "Selamat datang Raja Bulan, selamat datang Raja Bulan." Para pejabat militer juga berteriak sekali lagi. Keempat imam mengangkat tutup peti mati, dan suatu zat, sulit ditangkap dengan mata telanjang, melonjak keluar dari dalamnya seolah-olah air menguap menjadi uap, menghilang dengan cepat. Tutup peti mati terbuka dan ditempatkan di samping. Orang di peti mati membuka kedua mata. Chapter 692. Ling Han secara naluriah merasakan dingin yang hebat, hanya merasakan pin dan jarum. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat bahwa peti jade itu pasti barang antik yang terkubur di bawah tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bahkan bisa melihat kotoran yang belum dibersihkan dan setidaknya beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Peti mati itu terus-menerus disegel sampai saat dibuka sebelumnya,
baru saat itulah zat misterius mengalir keluar. Dengan kata lain, orang yang ada di dalam peti mati seharusnya dikubur dalam waktu yang sama dengan peti mati. Puluhan ribu tahun, gadis ini meninggal berkali-kali, tetapi sekarang dia benar-benar membuka matanya. Mungkinkah ini membuat orang merasa pin dan jarum? Zat inilah yang bisa menyegel kekuatan hidup tubuh, tanpa sedikit pun tumpah, kata Feng Po Yun, tatapannya menyala cerah. Ling Han menyadari. Tidak heran jika seseorang yang dikubur selama puluhan ribu tahun tiba-tiba akan membuka mata mereka, itu menjelaskannya. Salah, bukan tanpa sedikit pun tumpahan. Yi Suang-Suang menggelengkan kepalanya. Itu disebut time liquid, dan itu memang dapat digunakan untuk menyegel makhluk hidup, yang memungkinkan waktu makhluk hidup untuk diperlambat secara luar biasa dan hidup dalam waktu yang sangat lama dibandingkan dengan masa hidupnya yang terbatas. Namun, itu hanya memperlambat perjalanan waktu, dan tidak menghentikannya, jadi kekuatan hidup masih memudar, hanya sangat lambat, dan tergantung pada kualitas time liquid, itu bisa diperlambat 100 hingga 100.000 kali. Ling Han dan 3 lainnya semuanya terkejut. Bahkan jika itu hanya bisa memperlambat waktu hingga 100 kali, maka bukankah elit Shattering Void Tier dapat hidup hingga 100 milenia? Tentu saja, hidup seperti ini tidak berbeda dengan orang mati, karena daging dan indera surgawi tidak akan memiliki sensasi. Bagaimana kamu tahu? Bisakah kamu juga menjadi monster tua seperti ini? Ling Han bertanya. Tua? Monster tua? Yi Suang-Suang seperti kucing yang ekornya diinjak, langsung meledakkan sekeringnya, dan berkata, sialan bocah, apakah matamu bermasalah? Di mana wanita ini sudah tua? Lihat kulit ini, betapa halus, dan terlihat di ini, apakah ada sedikit terkulai, dan bokong ini, gagah dan begitu baik. Hun Yu menutupi matanya, menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata, kotor, terlalu kotor. Itu memengaruhi hati Niu yang murni. Ling Han menyadari bahwa apa yang dikatakan Yi Suang-Suang benar, itulah sebabnya dia hanya sesekali merasakan aura yang dipancarkan oleh orang yang ada di dalam peti mati. Bukan karena orang itu sengaja menekannya, tetapi waktu yang dilewatinya terlalu lambat, menghasilkan kehadiran yang dipancarkannya dirasakan hanya setelah waktu yang lama. Ketika mereka berbicara, gadis di dalam peti jade tiba-tiba berdiri dan menggeliat, langsung menampilkan lekuk di tubuhnya, penuh dengan daya pikat, membuat para pejabat militer memerah, memalingkan wajah mereka, atau menutupi mata mereka. Segera, suasana menjadi membingungkan. Jenderal tercinta, kata Ma Duobao sambil tersenyum. Gadis di peti itu melirik ke arah Ma Duobao, menampakkan ekspresi heran, dan berkata dengan tidak percaya, Kaisar saya, ini adalah kaisarmu. Ma Duobao mengangguk. Gadis di peti mati terkejut, tiba-tiba tertawa, bahkan merobek, dan terus memukul ujung peti mati. Hahaha, aku sekarat tawa, yang mulia, bagaimana kamu menjadi begitu menjijikan? Ekspresi para pejabat militer semua memutar, menahan keinginan untuk tertawa. Ma Duobao terbatuk, dan berkata dengan serius, bukankah kaisar ini masih bermartabat dan mengesankan? Cukup memotong angka itu. Gadis di peti mati masih tertawa dengan air mata, seolah-olah itu tidak bisa dihentikan, dan setelah beberapa saat, dia berkata, Raja Astral Surgawi dan Raja Pembalikan Bumi, apakah mereka sudah melihat tampang Baginda, Raja Bulan, Jenderal tercinta, berikan wajah pada kaisar ini, masih ada orang luar di sini, kata Ma Duobao. Gadis di peti mati, Lunar King, melompat keluar dari peti mati, melirik ke tempat Ling Han dan 4 lainnya, segera menarik kembali tatapannya, dan bergumam, karena keagungan Anda berubah menjadi lemak terkutuk. Lalu bagaimana dengan penampilan raja ini? Dia menyapu dengan tangannya dan udara dingin segera berkumpul, membentuk cermin es di depannya. Dia segera menjerit, dan kemudian meledak menjadi amarah yang menjulang, berteriak, Yang mulia, apa yang Anda janjikan kepada raja ini? Apa yang aku janjikan? Ma Duobao tampak sangat polos. Kamu bilang, ketika raja ini muncul kembali, penampilan tidak akan berubah sama sekali. Tapi lihat, raja ini jelas lebih tua 2 tahun. 2 tahun, Lunar King tampak marah sampai membunuh seseorang.
Ma Duobao melambaikan tangannya dan berkata, kaisar ini tidak memikirkannya. Tidur terlalu lama, dan jika bukan karena gempa bumi yang membangunkan kaisar ini terlebih dahulu, mungkin kaisar ini akan tidur selama beberapa puluh milenium lebih. Kalau begitu, mungkinkah raja ini akan menjadi wanita tua saat bangun? Lunar King menjadi panik. Kamu berlemak, raja ini akan memukulmu karena berani membuat raja ini berusia 2 tahun. Dia benar-benar tangguh, segera menyerbu ke arah Ma Duobao. Hong, aura mengerikan berfluktuasi, dan seluruh kota kekaisaran menjadi sangat dingin. Kepingan salju berkibar di langit, dan dengan pandangan yang dekat, setiap kepingan salju dicap dengan niat bela diri, dengan pola seperti vena yang bercahaya di atasnya. Jika kepingan salju ini meledak ke orang, bahkan elit Heaven Tier dijamin mati. Lunar King, kamu gila? Ma Duobao buru-buru mengulurkan tangannya ke langit dan membuat kepingan salju mengalir terbalik, atau jika kepingan salju mendarat di tanah, makhluk hidup pasti akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kamu tidak tahu kalau cewek jadi gila dengan mudah, Lunar King meraung dengan marah. Kembalikan raja ini masa mudanya, dia memukul dengan keras, dan kekuatan dari Shattering Void Tier yang dilepaskan sepenuhnya mengejutkan mengerikan. Lapisan ke-9 dari Void Tier hancur, Feng Po-yun berkata dengan suara rendah, tampak sangat serius. Ini adalah puncak seni bela diri di tanah yang luas dan puncak kemanusiaan, dan melampaui tingkat ini, orang bisa menekannya atau dikeluarkan dari dunia. Ma Duobao hanya membela dan tidak menyerang, setiap gerakan dan gaya sangat kuat dan penting, menunjukkan kehadiran kerajaan seorang kaisar. Baiklah, Lunar King, ada tamu, dia mencoba menasihatinya. Lunar King tidak mau berhenti, dan berkata, kecuali kamu membiarkan raja ini menendang wajahmu yang gemuk 2 kali, raja ini tidak akan menghentikan amarahnya. Ma Duobao tersenyum malu-malu dan berkata, Jenderal tercinta, kaisar ini adalah penguasa suatu kerajaan, tidak baik melakukan ini, kan? Kalau begitu berikan kembali raja ini masa mudanya, Lunar King berkata dengan marah. Kamu hanya terlihat 2 tahun lebih tua, sekarang kamu bahkan lebih cantik, teriak Ma Duobao. Raja Bulan segera berhenti berkelahi, dan berkata, raja ini bahkan lebih cantik, tentu saja, Ma Duobao berkata dengan serius, dan kemudian berbalik untuk mengatakan kepada para pejabat militer. Semua orang yang kucintai, bukankah Raja Bulan lebih cantik? Iya, para pejabat militer mengangguk dengan tergesa-gesa satu demi satu. Lunar King memandangi dirinya sendiri di cermin beberapa saat lagi, dan berkata sambil tersenyum, raja ini juga menganggap dirinya lebih cantik. Ma Duobao menghela nafas lega. Tahap ini akhirnya terlewati. Dia memandang ke arah Ling Han, melambaikan tangannya, dan berkata, kakak kecoklatan, sejak kau datang, mengapa tidak berkumpul? Ling Han memandang ke arah Feng Po-yun, yang mengangguk. Mereka awalnya memutuskan untuk bertemu dengan Ma Duobao. Mereka berempat melompat turun, sementara Yi Suang-suang juga melompat seolah dia bukan orang asing dan berjalan bersama mereka. Fatima, hehe. Hormati yang mulia, Ling Han menangkupkan tangannya dengan hormat. Hentikan, kamu bukan subjek kekaisaran saya, tidak perlu terlalu sopan, kata Ma Duobao sambil tersenyum. Tatapannya berhenti tak lama pada Feng Po-yun, tetapi terpaku pada Yi Suang-suang. Jubah naganya bergoyang, pola-pola seperti vena bersinar, saat dia tampaknya akan menyerang. Chapter 693. Yang mulia, izinkan raja ini. Lunar King bergegas maju. Meskipun Yang Mulia berubah menjadi gemuk, Yang Mulia tetaplah kaisar saya. Jadi bagaimana mungkin raja ini membiarkan Yang Mulia menyerang secara pribadi? Jenderal tercinta, Ma Duobao tidak bisa membantu tetapi dipindahkan. Raja ini membenci sebagian besar wanita yang cantik dan kuat. Lunar King melanjutkan. Sudut mulut Ma Duobao bergerak-gerak. Jenderal yang terkasih, akan baik-baik saja jika kamu hanya menghibur kaisar ini. Tetapi mengapa kamu harus membiarkannya telanjang? Yi Suang-suang terkikik, dan berkata, meskipun wanita ini menganggap dirinya kecantikan nomor 1 di dunia, dibandingkan dengan gadis ini, aku jauh sekali.
Apakah kamu menargetkan orang yang salah? Dia menunjuk ke arah Zhu Xuan'er. Lunar King memandang Zhu Xuan'er dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan berkata, "Yang mulia, gadis ini sangat cantik, mengapa tidak menganggapnya sebagai permaisuri? Hehe, ini adalah istri saudara laki-laki yang kecoklatan, bagaimana mungkin kaisar ini menangkap kemewahan orang lain?" Kata Ma Duobao sambil tersenyum. Dia memandang Yi Suang-suang, dan berkata, "Kamu memiliki aroma yang bukan milik dunia ini." "CK, lemak besar itu tidak sesederhana yang diharapkan." Yi Suang-suang tidak menyangkal hal itu, dan berkata, "Kalian adalah barang-barang antik tua yang dikubur selama beberapa ratus milenium, dan wanita ini dikunci selama beberapa ratus milenium, hampir sama." "Sial, semua di level aneh, kau memberi kaisar rasa bahaya," kata Ma Duobao dengan sungguh-sungguh. "Kaisar ini merasa bahwa semua kekuatanku dibutuhkan untuk menekanmu." Lunar King terkejut, karena dia tahu seberapa kuat kekuatan kaisarnya. Yi Suang-suang melambaikan tangannya dengan terburu-buru, dan berkata, "Jangan, wanita ini tidak memiliki ambisi dan niat buruk, hanya berjalan santai, tidak berbahaya kepada siapapun. Tidak perlu peduli dengan wanita ini." "Oh," Ling Han memutar matanya. "Hehe," Yi Suang-suang tertawa datar. "Kamu pengecualian? Ayo, saudaraku yang kecoklatan, minum dengan kaisar ini. Kaisar ini percaya kamu seharusnya memiliki banyak pertanyaan," kata Ma Duobao sambil tersenyum. Semua orang memasuki istana kekaisaran. Ma Duobao memerintahkan orang untuk mengadakan pesta di tengah-tengah taman kekaisaran. Dia duduk di kursi tuan rumah, dan kemudian duduk Feng Po Yun, Ling Han dan yang lainnya dari sana, sementara Lunar King duduk di kursi terakhir. "Kakak yang kecoklatan, apa yang harus kamu tanyakan pada kaisar ini?" Ling Han berpikir singkat, dan berkata, "Periode apa sebenarnya dari kalian?" "Hehe, ini akan dirahasiakan untuk saat ini." Ma Duobao menggelengkan kepalanya. "Ketika 8 raja kaisar ini datang ke dunia dan menyatukan dunia, kamu akan menyadari secara alami." Feng Po Yun menyela, "Ketika saya berada di utara yang sunyi, saya menemukan seekor laba-laba besar berwarna perak yang mencapai tingkat terkuat di dunia ini, dan kecakapan pertempurannya mungkin mendekati tingkat dewa." "Oh," mata Ma Duobao berbinar. "Kaisar ini kebetulan kehilangan gunung." "Hahaha, seorang gemuk berlemak yang mengendarai seekor laba-laba, pemandangan itu pasti akan lucu." Lunar King segera mengeluarkan permadani. Laba-laba besar itu mengawasi tanah kuno, yang dasarnya adalah makam kuno yang dikuburkan dengan setidaknya beberapa ratus Satering Void Tie yang sudah mati tetapi tidak padam, seolah-olah mereka berubah menjadi semacam roh mati. Feng Po Yun melanjutkan. Ma Duobao langsung menunjukkan tatapan hati-hati dan mulai merenung. Mata indah Lunar King menoleh ketika dia berkata, "Yang mulia, mungkinkah orang-orang ini mengolah seni mistik dunia bawah untuk menjadi dewa sebagai mayat?" "Sangat mungkin," Ma Duobao mengangguk. "Ini agak merepotkan." "Apa yang menjadi dewa sebagai mayat?" Ling Han bertanya. "Di dunia ini, seseorang tidak bisa menjadi dewa lagi, kalau tidak akan ada bencana besar." Ma Duobao memandang ke arah Feng Po Yun. "Saudara Feng seharusnya sudah merasakannya sejak lama kan?" "Tepat sekali," Feng Po Yun mengangguk. "Ada formasi pembunuhan yang diletakkan oleh alam surgawi, tidak membiarkan manusia menjadi dewa." Ma Duobao tampak agak terkejut, dan berkata, "Tidak pernah menyangka kalian sudah tahu begitu banyak rahasia." Dia berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, "Tetapi beberapa orang mengambil jalan lain karena mereka tidak dapat memasuki dunia surgawi ini. Mengapa tidak memasuki alam surgawi lainnya?" "Apa?" Ling Han dan Feng Po Yun keduanya berteriak, dan hanya Yi Suang-suang yang tidak merasa aneh sama sekali, seolah-olah dia sudah tahu. "Alam surgawi lain, biasanya disebut dunia bawah," kata Ma Duobao. "Itu adalah negara roh mati, kebalikan dari kehidupan sisi lain dari sebuah cermin. Dua alam surgawi memiliki tingkat yang sama, tetapi menurut informasi yang diterima kaisar ini, kedua alam surgawi ini terus berjuang, keduanya berusaha untuk melahap sisi lain."
Ling Han dan Feng Poyun keduanya terdiam, perlahan menerima informasi yang mengejutkan ini. Kaisar ini tidak mengerti banyak tentang salah satu dari dua alam surgawi, tetapi setelah melewati Shattering Void Tier dan menghancurkan Void, seniman bela diri memasuki alam surgawi dalam pengertian tradisional, dan hanya tubuh roh mati yang akan memasuki dunia bawah. Ma Duobao melanjutkan. Maka orang-orang di mausoleum seharusnya memanfaatkan meridian yin bawah tanah untuk mengubah tubuh mereka menjadi tubuh arwah yang mati untuk memasuki dunia bawah. Ma Duobao mengerutkan kening, dan berkata, ketika dunia bawah dan dunia ini terhubung, pasti akan ada dunia bawah Qi yang memasuki dunia ini. Ini adalah bencana total bagi makhluk hidup normal, hal yang sangat menakutkan. Ling Han juga menghela nafas. Sekarang itu akan sangat merepotkan. Dia merenung, dan berkata, Yang Mulia, berpisah. Dia memotong ke arah langit, dan berkata, bisakah Anda menjelaskan secara spesifik? Ma Duobao tertawa, dan berkata, kalau begitu mari kita sebut itu memotong kue, permen maren. Dia merenung sebentar, dan berkata, memotong kue tidak hanya merupakan tanggung jawab besar, tetapi juga kekayaan besar. Nasib, Ling Han menggema. Satu adalah kehidupan, yang kedua adalah keberuntungan, yang ketiga adalah geomansi, kata Ma Duobao. Hidup seperti dalam horoskop natal, ditakdirkan saat lahir. Ini adalah apa yang telah diatur surga untukmu, dan kamu tidak akan pernah bisa lepas dari apa yang ditakdirkan. Sama seperti beberapa orang bisa menjadi kaisar dan beberapa orang tidak bisa, itu justru karena tidak memiliki cukup kelahiran horoskop bahwa mereka tidak bisa duduk di posisi ini. Dia memandang Ling Han, dan berkata, tapi, saudaraku yang kecoklatan, ramalan bintang natalmu sangat aneh. Sama seperti seseorang menentang surga dan mengubah hidupmu, bukan milik dunia ini. Langit tidak bisa mengendalikanmu. Tidak heran wanita ini merasa bocah ini sedikit aneh. Jadi itu menjelaskannya. Yi Suang-Suang membentur meja dengan tiba-tiba, menyentak mangkuk dan sumpit. Haha, apakah kamu bukan orang dari dunia ini, terlahir di alam ini? Seseorang akan dipengaruhi oleh langit dan bumi dunia ini, dan horoskop natal seseorang akan diputuskan oleh surga. Dan Hunyu, ramalan kelahirannya tidak terduga, dan takdirnya belum ditentukan. Ma Duobao melanjutkan, kalian berdua tampaknya telah melompat keluar dari sungai surga dan bumi dan bukan lagi ikan di dalamnya, tidak lagi dipengaruhi oleh dunia ini. Namun, kerajaan memiliki aturannya sendiri. Ma Duobao membawa topik itu kembali. Sebuah kerajaan ada karena alasannya sendiri. Sama seperti jika kamu menempa pedang, jika kamu ingin menghancurkannya, kamu mungkin akan terluka oleh pedang itu. Belum lagi, langit dan bumi dunia ini membentuk aturan mereka sendiri, dan tentu saja tidak akan rela dihancurkan. Jadi, untuk memotong kue, seseorang harus membuat musuh langit dan bumi. Tapi, jika memotong kue benar-benar bisa berhasil, maka ranah ini akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah perbuatan yang sangat besar dan yang disebut keberuntungan. Pada saat itu, dengan restu keberuntungan, orang yang memotong kue akan mengalami transformasi yang mengejutkan, bahkan mungkin melampaui horoskop surgawi beberapa kali. Ling Han penasaran, dan bertanya, lalu apa urusannya dengan kekuatan bangsa, di mana aspirasi rakyat jelata berada? Semua upaya akan berhasil, dan melawan hati rakyat jelata, semua upaya akan gagal, kata Ma Duobao sambil tersenyum. Setelah mendirikan sebuah negara, akan ada aspirasi bersama rakyat, dan aspirasi ini adalah jenis iman, dan juga jenis kekuatan. Dengan semua orang yang mendukungmu, kamu akan menerima berkah dari kekuatan bangsa dan memiliki beberapa kali, bahkan 10 atau 700 kali, kekuatan melebihi kekuatanmu selama kamu bisa menanggungnya. Jika kamu kehilangan dukungan mereka, kekuatan bangsa akan memiliki efek sebaliknya, dan membebani kekuatanmu. Chapter 694. Kekuatan bangsa, pedang bermata dua. Jika Anda memerintah suatu negara sehingga damai dan makmur, kekuatan bangsa akan menjadi energi positif, memungkinkan kekuatan Anda meroket. Namun, jika Anda adalah seorang tiran yang menghasut perbedaan pendapat orang-orang, kekuatan bangsa akan menjadi energi negatif, tidak hanya tidak dapat menghasilkan efek tambahan,
tetapi juga membawa penurunan kekuatan sebagai gantinya. Jadi, 5 sekte besar tidak menggunakan kekuatan bangsa meskipun mengetahui manfaatnya, karena ketika memperbaiki Realm Peel, orang-orang jelas akan berada dalam perselisihan dan perpecahan, yang akan menyebabkan akhir yang mengerikan, secara langsung mempengaruhi kualitas Realm Peel. Kakak kecoklatan, sekarang apakah kamu ingin membantu kaisar ini? Kata Ma Duobao, penuh senyum dan agak mengantisipasi jawaban. Mereka yang melompat keluar dari sungai takdir terlalu jarang terlihat, dan ada juga 2 dari mereka, seolah-olah oleh pengaturan misterius dan tak terhindarkan. Ling Han merenung, dan berkata, aku masih akan kembali ke Restore Heaven Academy untuk berusaha membuat lebih banyak orang terpisah dari di bawah kendali 5 sekte besar, dan ketika waktunya sudah matang, aku akan membawa mereka ke Kekaisaran Bulan Ungu. Baik, Ma Duobao bertepuk tangan dan tertawa keras, tampak sangat bahagia. Kalau begitu, kaisar ini akan memberimu gelar Raja ke-9. Jangan, Ling Han melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Aku tidak tertarik, dan ingin menyembah lemak seperti kamu lebih sedikit. Lebih baik menjadi burung bangau liar tanpa tempat tinggal, bebas dan tidak terkendali. Lunar King terkikik, menatap Ling Han, dan berkata, Raja ini menyukai orang-orang sepertimu, aku tidak mengizinkanmu untuk menyukai Ling Han Niu. Hu Niu ketat, segera memeluk Ling Han dan memelototi Lunar King. Semua orang, untuk masa depan semua orang, tolong bantu kaisar ini, kata Ma Duobao dengan sungguh-sungguh. Feng Po Yun dan Ling Han keduanya mengangguk, sementara Yi Suang-Suang menguap, tampak tidak bersemangat dan tidak tertarik. Yang mulia, dengan akumulasi 5 sekte besar lebih dari 10 milenia, elit Shattering Void Tier akan berjumlah ratusan. Apakah ada tindakan balasan? Ling Han bertanya. Ma Duobao tampak penuh percaya diri, dan berkata, di antara 8 raja kaisar ini, masing-masing dapat menyaingi 10 sendirian. Kaisar ini tidak memiliki kekhawatiran dalam aspek ini. Jika ada 2 hal yang perlu dikhawatirkan, satu adalah ketika alam surgawi akan bertindak, dan yang kedua adalah orang-orang yang mengolah seni mistik dunia bawah. 1000 korps sekte juga tidak bisa diremehkan, kata Ling Han. Tidak masalah, tanpa akumulasi lebih dari 10 milenium, Tausat korps sekte hanya bisa dikatakan biasa saja. Ma Duobao tidak peduli sama sekali. Ayo, 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 minum, minum. Semua orang minum anggur, dan tidak lagi berbicara tentang membelah langit. Ling Han bertanya pada menara kecil di bagian dalam, horoskop natal saya telah diubah. Apakah itu gangguan Anda? Tidak perlu bagiku untuk merusaknya. Kau adalah perpaduan 2 jiwa, sehingga ramalan bintang natal akan berubah secara alami, menara kecil berkata dengan datar. Lagi pula, aturan dunia ini tidak lengkap, dan untuk mengubah ramalan bintang semudah membalik telapak tangan. Tidak perlu heran. Tidak terkejut akan aneh, ada banyak rahasia yang belum kamu katakan padaku, kan? Ling Han tiba-tiba berkata. Menara kecil terdiam sesaat, dan berkata, ketika Anda perlu tahu, Anda akan diberitahu secara alami. Sial, alat roh ini menyembunyikan hal-hal seperti yang diharapkan. Ling Han tidak punya cara lain. Meskipun dia adalah master menara hitam, dia masih harus menerima dukungan dari menara kecil, atau dia hanya bisa menonton tanpa daya. Alat surgawi ini jelas tidak mengakui dia sepenuhnya, dan, sesungguhnya, dia sekarang hanya meminjamnya. Kamu adalah alat yang hebat untuk mengintimidasi tuannya. Betapa berbahaya dan tidak patuhnya. Hehe, menara kecil memberinya wajah dan setidaknya tertawa, tetapi tidak lagi memperhatikannya. Ling Han dan Ma Duobao berbicara lama. Dia memberitahu Ma Duobao tentang hal-hal yang dia temukan dari Zi Suesian. Dan Ma Duobao juga tidak pelit berbagi beberapa hal penting untuk memecah langit dan memanfaatkan kekuatan bangsa. Setelah itu, Raja Bulan juga memimpin dan pasukan ke dalam pertempuran, mempercepat laju ekspansi Kekaisaran Bulan Ungu. Kerajaan ini telah memberikan 8 raja yang kuat di masa lalu, dan 4 sudah ditemukan, sementara 4 lainnya dikubur yang tahu di mana di bawah tanah. Karena terlalu banyak waktu telah berlalu, seperti bagaimana Ling Han tidak dapat menemukan gunung tanpa batas, Ma Duobao menemukan 8 rajanya juga bukan hal yang mudah. Lebih penting lagi,
Itu bukan hanya 10 milenium sejak 8 raja dimakamkan, dan tanah awam telah berubah. Bahkan jika lokasi pemakaman pada saat itu ditemukan, orang-orang bahkan mungkin tidak ditemukan, atau mungkin mereka dikuburkan beberapa ratus mil ke tanah karena gempa bumi. Ling Han berangkat bersama dengan Lunar King, dan ketika dia tiba di perbatasan Purple Moon Empire, dia kemudian berbalik untuk melakukan perjalanan menuju Restore Heaven Academy. Yi Suang-Suang dan Feng Po Yun bertempur sementara Ling Han memanfaatkannya untuk lolos. Namun, iblis perempuan ini mungkin tidak akan menyerah. 3 Raja Kekaisaran Bulan Ungu tidak terkalahkan di jalan mereka, dan sudah menurunkan sekitar 1/10 wilayah negara bagian tengah. Dalam hal wilayah saja, Kekaisaran Bulan Ungu sepenuhnya layak menerima pasukan nomor 1. Namun dalam dunia seni bela diri, kuat atau tidak didasarkan pada wilayah, melainkan jumlah dan kualitas elit. Perlawanan 5 sekte besar juga tumbuh lebih kuat. Langkah kemajuan Heavenly Astral King sudah sangat terpengaruh, dan sekarang banyak waktu dan harga yang besar harus dibayar untuk menjatuhkan sebuah kota. Selain itu adalah penaklukan yang tidak stabil. Ketika mereka pergi setelah penaklukan, mungkin saat berikutnya puncak kota akan berubah menjadi bendera yang berbeda. Dalam suasana seperti itu, Ling Han kembali ke Restore Heaven Academy. Ketika semua orang melihat Ling Han, semua orang menunjuk jari mereka ke arahnya, pria ganas yang membunuh Raja Saber Kecil. Namun, tatapan banyak orang tidak dipenuhi dengan rasa hormat, melainkan bersukacita atas kemalangan seseorang. Ketika Ling Han melihat Li Big Mouth, dia akhirnya tahu mengapa Su Xiuran keluar untuk berkeliling dunia. Dia masih belum tiba di Restore Heaven Academy, dan menguatkan dirinya di sepanjang jalan, menantang berbagai tokoh terkemuka. Di antaranya tidak ada kekurangan elit tier transformation dewa, tetapi semua ditebas dengan serangan pedang tunggal tanpa ada pengecualian. Dan kultivasi orang ini masih mengejutkan di tingkat bayi spiritual, orang aneh lain muncul. Relatif, Raja Saber Kecil memang sangat jauh darinya. Su Xiuran sudah berbicara bahwa saat dia tiba di Restore Heaven Academy, itu akan menjadi hari di mana Ling Han dipenggal. Sekarang, 5 murid sekte besar itu semua merindukan Su Xiuran untuk datang untuk membunuh Ling Han untuk membangun kembali prestise 5 sekte besar itu. Mendengar ini, Ling Han hanya tersenyum tipis. Dia sekarang berpikiran terbuka, dan hal-hal yang dia pikirkan tidak lagi tentang berusaha untuk menang atas orang lain, melainkan tentang seluruh dunia. Jadi bagaimana dia bisa peduli hanya Su Xiuran belaka? Namun, ini tidak berarti bahwa Ling Han akan menurunkan penjagaannya. Dia terlalu percaya diri pada dirinya sendiri, dan dalam pertarungan di tingkat yang sama, bagaimana dia bisa kalah dari siapapun? Pada saat ini, sepotong berita mengejutkan menyebar dari garis depan. Kekaisaran Bulan Ungu dan pertempuran sengit 5 sekte besar menghancurkan serpihan langit dan bumi, mengungkapkan pintu masuk ke situs bersejarah. Sekarang, kedua pasukan sementara memutuskan gencatan senjata, mengirim para ahli ke situs bersejarah untuk mencari harta karun di dalamnya. Mampu membuat dua pasukan yang sama sekali tidak kompatibel meletakkan senjata mereka dan memasuki situs bersejarah untuk menemukan harta karun apa yang bisa disembunyikan di dalam. Setelah berita itu menyebar, para siswa kembalikan surga akademi berangkat satu demi satu menuju situs bersejarah. Hal-hal seperti peluang tidak terkait dengan kekuatan, tetapi bergantung pada kekayaan pribadi seseorang. Ling Han jelas juga berangkat. Ketika tingkatnya menjadi semakin tinggi, kebutuhannya akan harta duniawi juga semakin besar. Peningkatan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan dan seni tubuh 9 naga yang membutuhkan banyak harta duniawi untuk mendukung pil berharga sejati harus disempurnakan, dan dia juga membutuhkan bahan-bahan yang berperingkat lebih tinggi, yang saat ini kurang ada di Menara Hitam. Chapter 695. Katakan, kakak ipar, kamu sebaiknya berhati-hati. Su Xiuran juga mengubah rute ke dunia misteri, dan dia mengeluarkan kabar bahwa dia akan menangani kamu. Anda sebaiknya memperlambat beberapa hari sebelum pindah. Li Fengyu segera muncul di hadapan Ling Han,
dan hasil dari pembicaraannya yang murah itu dilotot oleh saudara perempuannya dan tidak disukai oleh Hu Niu dan Zhu Xuan'er. Ling Han melambaikan tangannya dan berkata, "Pertama-tama, aku bukan suami saudaramu, dan kedua, mengapa aku harus berkeliling susiuran itu? Apakah kamu tidak percaya diri dalam diriku?" Li Fengyu mengangkat tinjunya dan berkata, "Tidak, bukan tidak percaya diri, tetapi ketika dua harimau saling bertarung, satu pasti akan terluka. Aku hanya mempertimbangkan Anda, saudara ipar. Tunggu sampai kekuatan kami menekannya di masa depan, maka kami akan memberikan suara meronta-ronta orang itu." Ling Han menghela nafas dan berkata, "Di masa depan, jangan katakan bahwa aku kenal seorang lelaki yang pengecut dan pengecut sepertimu." "Apa? Bagaimana aku pengecut?" Li Fengyu buru-buru berteriak, sedih. "Pada saat menghadapi Yuan Chenghe, bukankah aku yang menyerbu lebih dulu?" "Baiklah, pria sejati tidak membual tentang kejayaan masa lalunya. Kamu memang punya keberanian," kata Ling Han sambil tersenyum. "Aku benar-benar ingin melihat kekuatan Su Xiuran ini." Di tingkat yang sama, dia masih belum menemui saingan, dan benar-benar berharap Su Xiuran ini bisa memberinya nasu untuk tantangan. Li Fengyu tidak bisa membantu tetapi menjadi suram. Dia jelas-jelas menasihati Ling Han untuk tidak terlibat konflik dengan Su Xiuran. Jadi mengapa itu menjadi nyala api yang mengembara sebagai gantinya? Dong Linger dan Yao Hui Yue juga tidak bisa diremehkan, kata Zhu Xuan'er dengan serius. "Beberapa hari ini, aku sudah bertanya-tanya tentang mereka. Dong Linger adalah jenius paling luar biasa dari generasi Cloud Phoenix Sect, tetapi bertindak sangat rendah. Jika bukan karena seseorang yang mencoba melecehkannya ketika dia sedang berlatih, menggambar elit tier bayi spiritual yang dipenggal olehnya, mungkin saja tidak ada yang tahu namanya sampai sekarang." "Membunuh bayi tingkat spiritual," kata Ling Han. "Tampak seperti tidak ada yang langka." "Ya, pada saat itu dia hanya berada di tingkat bunga mekar, dan prajurit tier bayi spiritual itu adalah elit veteran yang sudah dikenal selama lebih dari 100 tahun, dan tentunya sudah mencapai tahap puncak dari tier bayi spiritual." Zhu Xuan'er berkata dengan serius, "Jenius super lain yang bisa bertarung melampaui tingkat, dan orang yang bisa menyeberang tingkat hebat saat itu. Dan Yao Hui Yue, dia tidak tampak aneh, kan?" Ling Han berkata sambil tersenyum. "Dia memang tidak. Tapi jenius nomor satu Heaven's Sword Sekte bukan Yao Hui Yue, tapi orang aneh yang belum melangkah keluar dari gerbang sekte dan dikabarkan akan terus-menerus fokus pada budidaya di Sword Sect Sword Bating Spring, seperti Su Xiuran," kata Zhu Xuan'er. "Dia tidak memiliki bakat seni bela diri yang aneh seperti Hu Niu, tetapi dia menunjukkan karismanya yang kuat dan menemukan banyak rahasia, membantu Ling Han dengan cara ini." Ling Han menjadi tertarik dan berkata, "Siapa namanya?" "Zhang Mo. Orang-orang memanggilnya Kaisar Pedang Kecil," kata Zhu Xuan'er. "Kaisar Pedang Kecil?" Ling Han sedikit terkejut. Mampu disebut Kaisar Pedang Kecil adalah kehormatan langka. 10.000 tahun yang lalu, ada seorang Kaisar Pedang yang memang jenius luar biasa, memahami hati pedang di tier surga. Sementara menurut pernyataan Feng Po Yun, Sword Heart hanya bisa dibentuk di Shattering Void tier. Tentu saja, ada juga pengecualian. Sebagai contoh, guru Ling Han di Akademi Hu yang disebut baik-baik untuk tidak baik-baik saja tidak pernah mengalami 2 tahap pedang Qi dan pedang Rai, tetapi 1 langkah menjauh dari pedang hati. Tampaknya, Sword Emperor juga merupakan pengecualian, dan menggenggam Sword Heart di Heaven tier, dan mungkin bahkan lebih awal, memiliki bakat yang sangat mengejutkan. Sekte Pedang Langit juga memiliki banyak bakat. Yao Hui Yue mengaku sebagai pedang terbaik kedua di dunia, sementara Zhang Mo adalah Kaisar Pedang Kecil. Dia belum melihat Zhang Mo, tapi Yao Hui Yue memang sangat berbakat. Jika Zhang Mo lebih aneh darinya, daripada Zhang Mo akan menjadi musuh yang tangguh. Sekte Pedang Langit, Sekte Pedang Absolut, dan Sekte Awan Phoenix semuanya memiliki murid yang luar biasa. Yang terbaik adalah percaya bahwa Sekte Naga Bumi dan Sekte Guntur Azure juga memilikinya. Waktu menyelesaikan akun setelah 10 milenium akan segera tiba, dan seni bela diri juga menyambut era kemakmuran yang besar, dengan para jenius muncul dalam jumlah besar, kata Ling Han.
Adapun Sekte Naga Bumi, jenius super mereka disebut Jiaming. Dia adalah orang yang sangat haus darah, dikatakan berkultivasi di pegunungan terpencil, kata Zhu Xuan'er. Ling Han mengangguk dan berkata, aku pernah mendengar nama ini. Dulu ketika Wenren Qian muncul, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, membesarkan Jiaming, yang sangat ditakuti semua orang. Seseorang di Sekte Guntur Azure mengklaim sebagai anak Guntur, yang nama aslinya tidak diketahui, tetapi mereka dikabarkan lebih berbakat daripada Lang Yatian. Zhu Xuan'er melanjutkan. Ling Han terkekeh dan berkata, dibandingkan dengan akar yang mendalam dari 5 sekte besar, semuanya ini kecil. Pada periode ketika lingkungan seni bela diri memudar, elit Shattering Void Tier masih bisa muncul dari 5 sekte besar, dan mereka pasti akan menjadi orang-orang yang sangat berbakat. Akumulasi 10.000 tahun di atas time liquid, akar-akarnya yang dalam tak terbayangkan. Jangan takut, Niu bisa mengalahkan mereka semua. Hu Niu berkata dengan suara manis. Semua orang tertawa, tapi Ling Han mengangguk. Ketika Hu Niu mencapai Shattering Void Tier, dengan keanehan gadis kecil ini, dia benar-benar bisa menyapu para elit dari semua jalan. Setelah lebih dari 10 hari, mereka tiba di Wisep City. Disinilah Kekaisaran Bulan Ungu dan 5 sekte besar berdiri saling berhadapan, dan kedua belah pihak bertempur dalam beberapa pertempuran sengit di luar kota. Tentara Kekaisaran Bulan Ungu sangat kuat, sementara 5 sekte besar memiliki elit yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki keunggulan dalam kekuatan individu, akhirnya memblokir pasukan Kekaisaran Bulan Ungu di sini. Kekaisaran Bulan Ungu masih memiliki 4 raja yang belum digali, tetapi 5 sekte besar mungkin tidak melepaskan kekuatan sejati mereka yang mengakar. Sekarang, Wisep City masih milik 5 sekte besar, sementara pasukan Kekaisaran Bulan Ungu ditempatkan di luar kota. Pasukan hebat ini milik Raja Api, tetapi Raja Api dan beberapa jenderal tingkat tinggi sudah memasuki situs bersejarah, di mana 5 sekte besar juga telah mengirim sejumlah besar ahli. Di dunia luar, keempat raja yang datang ke dunia saat ini dapat menggunakan kekuatan bangsa untuk meningkatkan kecakapan pertempuran mereka sendiri, tetapi mungkin tidak demikian halnya di dalam situs bersejarah. Itu bukan wilayah Kekaisaran Bulan Ungu, jadi kekuatan bangsa tidak bisa berlaku. Ling Han berdiri di atas kota dan menyaksikan, melihat bahwa situs bersejarah itu adalah danau besar, atau lebih tepatnya pernah menjadi danau besar, tapi sekarang telah menjadi lubang besar, dalam yang tak terduga. Tentara besar Purple Moon Empire ditempatkan 10 mil di sekitar lubang besar. Meskipun raja yang berjaga-jaga sudah pergi, seluruh pasukan masih serius dan tanpa tanda-tanda kekacauan. Di dalam kota ada banyak seniman bela diri dari seluruh dunia. Mereka membentuk pesta saat ini, mencari orang-orang dengan kekuatan yang kira-kira sama untuk memasuki situs bersejarah bersama. Mereka yang terlalu kuat tidak bisa melakukannya, karena jika ada harta benar-benar ditemukan, mereka akan melakukan pekerjaan, dan mereka yang terlalu lemah tidak akan membantu. Kelompok Ling Han jelas tidak perlu membentuk pesta. Ketika mereka tiba di lubang besar, mereka melihat sekelompok orang yang kebetulan tiba pada saat yang sama, dipimpin oleh Wenren Qian yang anggun. Ini saudara Ling. Wenren Qian disambut dengan menurunkan posisinya. Pri Qian, aku Li Fengyu, dan aku sudah bicara denganmu 37 kali di akademi, dan kamu sudah merespons 3 kali. Li Fengyu segera mendekat, tampak sangat bersemangat. Wenren Qian tetap menjaga sikapnya karena dia jelas tidak tertarik pada Li Fengyu, dan berkata, Brother Ling, mari kita menjelajahi situs bersejarah bersama. Baiklah, Li Fengyu segera menjawab, dan melirik Ling Han dengan tatapan penuh harapan, menyedihkan dan memohon. Chapter 696. Ling Han menggelengkan kepalanya ke dalam. Ling Fengyu tampak delusi karena pihak lain sama sekali tidak memperhatikannya. Namun, dia masih mengangguk dan berkata, "Oke. Lagi pula, sudah ada beberapa orang lagi, jadi apa lagi?" Wenren Qian tersenyum manis. Dia sebenarnya juga orang yang memiliki disposisi bangga, dan saran untuk membentuk persahabatan dengan Ling Han bukan untuk menjilat Ling Han,
tetapi untuk saling melengkapi, percaya bahwa mereka, dua elit besar, yang bekerja sama seharusnya tidak dapat dihentikan di setidaknya di antara generasi muda. Tolong, Saudara Ling. Tolong, Nyonya Wenren. Kedua pihak hendak mendarat di lubang besar, tapi Ling Han berhenti sedikit dan melihat ke kejauhan. Ada seseorang yang mendekat dengan cepat, tampak seperti binatang buas purba dimanapun kakinya menginjak, tanah akan bergemuruh dan retakan muncul, menyebar ke segala arah. Wajah lembut Wenren kian-kian segera berubah suram, tampak tidak senang, dan orang-orang di sisinya menjadi pucat saat tubuh mereka tanpa sadar mulai bergetar. Jia Ming, seseorang akhirnya berkata dengan gemetar. Peng, ketika dia mengatakan kata-kata itu, orang dari jauh sudah berlari dan melepaskan pukulan. Kecepatannya sangat cepat sampai Ling Han dan Wenren kian-kian tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Seketika, orang yang baru saja berbicara itu dikirim terbang. Berdarah melintasi langit, dia benar-benar terbunuh dengan satu pukulan. Orang dari jauh berdiri diam. Dia adalah seorang anak muda yang terlihat berusia paling 21 sampai 22 tahun. Sosoknya sangat besar dan tinggi. Tubuh atasnya telanjang, dan dia hanya memiliki kulit binatang melilit tubuh bagian bawahnya. Dia bertelanjang kaki, dan rambut hitam panjangnya menjuntai di atas pundaknya, berkibar-kibar ditiup angin, membuatnya tampak berani dan tidak terkendali. Seluruh tubuhnya berotot besar, sangat menonjol seolah-olah terbuat dari batu. Matanya seperti listrik, dan kehadiran berdarah dan primitif dipancarkan ke seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti binatang buas. Di atas sosoknya yang kepala lebih tinggi dari orang normal, dia memberi orang perasaan menindas yang kuat. Beraninya kau memanggilku dengan namaku, mencari kematian, anak muda ini berkata dengan dingin, suaranya dingin seperti dewa pembantaian. Jia Ming, yang paling berbakat di antara generasi muda di Earth Dragon Sect. Jia Ming, kamu sudah keterlaluan. Wenren kian-kian menegurnya. Salah satu bangsanya sendiri dipukuli, jadi dia harus mendapatkan kembali keadilan untuknya, atau bagaimana mungkin dia masih memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin? Apakah masih ada bawahan yang mengikuti bos yang tidak bisa melindungi bawahan lainnya? Tatapan Jia Ming memandang ke arah Wenren kian-kian. Wajahnya yang seperti binatang buas menunjukkan senyum ketika dia berkata, "Kian-kian, akhirnya aku menyusulmu. Aku belum terlambat, kan?" Dia kemudian memandang yang lain, dan wajahnya berubah suram lagi. Matanya memancarkan kilau yang tidak menyenangkan ketika dia berkata, "Apa gunanya kalian yang masih beruntung berdiri di sini, bergegas dan tersesat?" Jia Ming, kamu telah membunuh salah satu anak buahku. Wenren kian-kian mengangkat suaranya. Hanya untuk yang sia-sia, aku membunuhnya dan itu saja. Kian-kian, sekarang kamu memiliki perlindungan saya. Untuk apa kamu membutuhkan orang-orang yang tidak berguna ini? Jia Ming tersenyum, tapi dia memiliki wajah setan yang alami, dan senyuman ini tidak terasa ramah sama sekali. Itu seperti orang normal yang menjadi sasaran singa ketika singa membuka mulutnya. Mereka pasti tidak akan merasa bahwa singa itu mengekspresikan kesan yang menguntungkannya, tetapi justru akan memakannya. Melihat semua orang masih berdiri di sana, ekspresi Jia Ming berubah suram sekali lagi ketika dia berkata, dalam 3 napas, jika masih ada seseorang di bidang penglihatanku, aku akan membunuhnya. Meskipun semua orang merasa Jia Ming mendominasi, apa yang membuat orang lebih tertekan adalah kekuatannya yang sangat tangguh, dan dia juga jenius bumi naga sekte yang paling luar biasa dalam generasi ini. Bahkan jika ada seseorang yang lebih kuat darinya, akankah mereka berani membunuhnya? Bukankah mereka takut akan pembalasan sekte naga bumi? Jia Ming bisa membunuh orang tanpa perawatan, tetapi mereka tidak bisa, secara inheren berdiri di posisi yang lebih rendah. Apalagi perbedaan besar dalam kecakapan pertempuran, begitu mereka menyerang, itu akan menjadi situasi kematian tertentu. Mereka mundur satu demi satu, memutuskan untuk meninggalkan Wenren kian-kian, sumber bencana. Di satu sisi, Wenren kian-kian memang bakat luar biasa di kalangan generasi muda, dan kedua, dia cantik seperti peri. Seorang pria akan selalu memiliki beberapa ide di dalam, dan sebelum melihat Jia Ming,
Para jenius ini menganggap diri mereka sangat tinggi dan menganggap mereka tidak akan kalah, sehingga berkumpul di dekatnya. Tapi sekarang Jia Ming berdiri di depan mereka langsung gemetar di dalam, bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Keindahan itu bagus, tetapi tidak lebih baik dari kehidupan mereka sendiri. Selain itu, Wenren kian-kian tidak menjanjikan apapun kepada mereka, jadi menyerahkan hidup mereka untuk ini akan terlalu bodoh. Jia Ming, Wenren kian-kian memarahi dengan marah, tangannya gemetar bukan karena takut, tetapi dengan marah. Di seluruh adegan, hanya kelompok Ling Han yang tidak mundur. Zhu Xuan'er dan yang lainnya jelas dipimpin oleh Ling Han, dan Ling Han tidak mundur, jadi mereka jelas juga tidak mundur. Meskipun Li Fengyu ingin lari ke samping dan berbaring, kehadiran Jia Ming hampir gamblang, membuatnya merasa seperti ia menjadi sasaran binatang buas kuno yang kejam. Itu terlalu tak tertahankan dalam waktu singkat, dan lapisan keringat dingin muncul di punggungnya. Tatapan Jia Ming disapu oleh Ling Han dan yang lainnya, dan ketika dia melihat Zhu Xuan'er, dia tidak bisa membantu tetapi berhenti saat tatapannya menyala. Dia menunjuk dengan jarinya dan berkata, "Gadis ini juga tetap, yang lain semua tersesat." Dia memandang Zhu Xuan'er, sama sekali tidak menyembunyikan pandangan posesif di matanya. Dia seperti raja singa di padang rumput, dan semua singa betina adalah miliknya. Ling Han tersenyum sedikit, dan berkata, "Tersesat, tingkat kesulitannya sedikit tinggi." "Hu Niu, apakah Anda tahu bagaimana tersesat?" "Niu tidak tahu." Hu Niu mengulurkan tangannya dengan gerakan. Ling Han melihat ke arah Jia Ming lagi, dan berkata, "Lihat, semua orang tidak tahu. Bagaimana kalau kamu menunjukkannya untuk kita?" Tatapan Jia Ming akhirnya menjauh dari Zhu Xuan'er. Dia memandang Ling Han, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Kamu sangat kuat, haruskah aku kewalahan dengan pujianmu?" Ling Han berkata sambil tersenyum. "Tapi, di segmen usia yang sama, tidak ada yang cocok denganku." Jia Ming lalu berkata dengan angkuh, tampil penuh percaya diri, "Aku bisa menganggapmu sebagai pengikut. Ikuti aku di masa depan dan kamu akan memiliki kesempatan untuk berlari di dunia yang lebih luas." Ling Han mengangkat telinganya, dan berkata, "Betapa benar-benar sombong. Aku sudah cukup sombong, tetapi ada seseorang yang lebih sombong dariku. Ini membuatku merasa agak aneh." "Hu Niu, seseorang membuatku merasa tidak enak. Apa yang harus dilakukan?" "Pukul dia, siksa dia, injak dia." Hu Niu mengayunkan tinjunya dengan kejam, tampak seperti harimau kecil. Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Baiklah, maka sudah beres." Ekspresi Jia Rong sangat buruk dan dingin. Saat aura mengerikan menyebar, dia seperti singa yang terbangun, membuat orang merasa kedinginan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Menolak niat baik saya hanya akan merusak kehancuran Anda sendiri." "Kakak ipar, bisakah aku berbaring rendah di samping terlebih dahulu? Saya pikir masalah kronis telah pecah." "Napas agak sulit," kata Li Fengyu dengan suara rendah. "Mengusir." Hu Niu melakukan tendangan dan mengirim Li Fengyu terbang. "Kamu membuat Niu malu, terlalu berguna." Ling Han melihat ke depan dengan mantap, dan juga berkata dengan acuh tak acuh, "Menggunakan apa yang Anda katakan, di segmen usia yang sama, tidak ada yang bisa melompat di depan saya." "Hahaha." Jia Ming tertawa keras, rambut hitamnya berkibar liar. Dia mengepalkan tinjunya, tulang-tulangnya mengeluarkan bunyi berderak seakan guntur, membuat Zhu Xuan'er dan Li Zixian menjadi pucat. Kehadirannya benar-benar terlalu kuat. Chapter 697. Duo. Ling Han meraung keras. Seperti tepukan guntur musim semi mekar, itu langsung membubarkan kehadiran opresif Jia Ming. "Kamu harus mengolah seni fisik, kan?" Jia Ming berkata kepada Ling Han, dan tanpa menunggu Ling Han menanggapi, dia kemudian melanjutkan semuanya sendirian, "Aku juga mengolah seni fisik. Mungkin juga memberitahu Anda, semua orang di Sekte Naga Bumi mengolah seni fisik. Inilah yang berbeda tentang sekte kami." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Memberitahu Anda ini untuk memberitahu Anda, jika kepercayaan diri Anda berasal dari seni fisik, itu adalah khayalan yang tidak realistis.
Seni fisik yang saya kembangkan adalah Earth Dragon Chain. Setelah menguasainya, seseorang akan memiliki kekuatan naga bumi, menghancurkan segalanya. Ling Han tidak bisa menahan tawa, dan berkata, ketika dunia pertama kali muncul, puluhan ribu binatang surgawi berevolusi, dan binatang surgawi terkuat adalah naga sejati dan phoenix sejati. Jadi berapakah peringkat naga bumi? Dia mengolah 9 naga Tyrant Art dan bahkan tidak menyombongkan diri untuk memiliki kekuatan 9 naga sejati. Anda hanya memiliki kekuatan 1 naga bumi, jadi apa yang bahkan diperhitungkan? Selain itu juga karena tidak ada yang menguasainya, atau dia bisa meledakkan Jia Ming ke ujung bumi dengan napas. Jia Ming mendengus, dan berkata, semua orang menganggap naga sejati lebih unggul. Namun mereka tidak tahu bahwa naga bumi sama sekali tidak kalah dengan naga sejati. Ling Han melambaikan tangannya, dan berkata, sekarang kamu berubah untuk membantah peringkat binatang buas surgawi denganku? Jia Ming tersenyum dan mengungkapkan 2 baris gigi putih tebal. 2 gigi taring atas mencuat seperti taring binatang buas, tampak cukup mengejutkan. Dia berkata, tentu saja tidak, aku hanya ingin kamu tahu seberapa kuat naga bumi itu. Dan aku memiliki garis keturunan naga bumi yang kuat, dan setiap hari, darah leluhurku akan pulih sedikit, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Hu Niu tiba-tiba bertepuk tangan kecilnya dan berteriak dalam kesadaran, bukankah cacing tanah naga bumi? Ling Han tertawa keras, dan berkata, itu benar. Kami sekarang mendengarkan cacing tanah kecil menyombong sampai ke langit. Semua orang tersenyum, sementara Hu Niu tertawa keras. Dia selalu memberi Ling Han wajah yang paling. Jia Ming mengulurkan tangan kanannya, dengan nadi berdenyut dan darah melonjak dengan suara berdeguk. Hong, rambut hitamnya yang ikal melengkung ke belakang, dan kiang merah darah muncul dari dalam tubuhnya seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan akan segera bangkit. Ling Han sedikit terkejut. Darah orang ini melonjak seperti guntur, menunjukkan pencapaian mengejutkannya dalam seni fisik. Dalam hal tingkat seni 9 naga 9 pasti lebih tinggi dari nyanyian naga bumi, tetapi sebelum mengolahnya secara ekstrim, sulit untuk mengatakan yang mana dari keduanya yang lebih baik. Itu seperti ekstrim satu adalah 100 dan yang lain adalah 1000. Sebelum mencapai 100, nyanyian naga bumi tidak akan kalah dengan seni naga 9 naga. Perbedaannya terletak pada bahwa 9 naga Tyrant Art dapat memungkinkan Ling Han mencapai 100 lebih cepat. Keduanya berada di tier bayi spiritual, dan jelas jauh dari mencapai ekstrim, jadi Ling Han pasti tidak bisa meremehkan pihak lain. Ling Han melangkah keluar dari kerumunan dan juga memutar lehernya dan menggerakkan tangan dan kakinya. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya juga mengeluarkan retakan keras saat darahnya melaju dengan cepat, berdeguk seperti petir. Seni tubuh berbeda dari Origin Power. Sebelum menggunakan Brute Force, diperlukan proses pemanasan agar benar-benar melepaskan daya. Pertempuran di langit, kata Ling Han samar. Tanpa diduga, Jia Ming menolak. Apa, kamu masih peduli dengan kehidupan semut belaka? Siu, dia melompat, dan sosoknya langsung dipercepat hingga ekstrim, meninju Ling Han. Kekuatan ledakan adalah bagian dari kekuatan brutal, dan kecepatan lompatan ini benar-benar tidak kalah dengan Thunderclap langit ke-9 Ling Han. Tentu saja, justru karena ini adalah ledakan eksplosif, itu hanya sesaat, dan kecepatan tinggi tidak mungkin dipertahankan terus-menerus. Jika tidak, tulang, darah, dan daging Jia Ming akan tersebar, tidak mampu menanggung beban. Namun, ini tidak berlaku untuk Ling Han, karena ia juga mengolah gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, dan fisiknya sebanding dengan logam yang 1 tingkat lebih tinggi, cukup untuk menahan ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Ling Han mendengus, dan juga mengepalkan tinjunya dengan erat, mengarahkannya ke arah Jia Ming. Peng! Kedua tangan itu bertabrakan, dan udara langsung membentuk riak, menyebar ke segala arah. Peng! 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 Tanah tampaknya telah berakar ketika kekuatan mengerikan berputar dan menyebar ke lingkungan. Peng! 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 Zhu Xuan'er dan yang lainnya semuanya dikirim terbang. Untungnya, Hu Niu dan Wenren kian-kian merawat mereka, jadi semua orang hanya terlihat tidak teratur,
tetapi tidak menderita luka-luka. Wenren kian-kian tidak bisa membantu tetapi melihat Hunyuo beberapa kali. Meskipun dia sudah tahu bahwa Hunyuo aneh, tetapi secara pribadi menyaksikannya masih mengejutkan. Seorang gadis kecil berusia 7 hingga 8 tahun sebenarnya adalah elit tier bayi spiritual dan memiliki kemampuan untuk bertarung melampaui tingkatan, sangat tak terduga. Di tengah asap dan debu, Ling Han dan Jia Ming bertarung, bentrok dengan pukulan demi pukulan, dan bertarung dalam jarak dekat, masing-masing bergerak dan gaya sangat kritis. Karena tidak ada penyangga sekecil apapun, begitu seseorang jatuh dalam kekuatan, seseorang akan segera dipukul, dan mematahkan tulang terbaik, dan paling buruk, mati segera. Semua orang menonton dengan cemas, tetapi dipisahkan oleh debu dan asap, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mereka harus terus mundur karena gempa susulan itu terlalu menakutkan, cukup untuk menimbulkan ancaman bagi mereka. Hanya Hunyuo yang sepenuhnya percaya diri pada Ling Han dan mulai makan dengan hati-hati, sama sekali tidak khawatir. Pertempuran sengit berlanjut selama beberapa menit, dan tiba-tiba tidak ada gerakan. Kemudian, sesosok melonjak ke langit, berdiri di sana dengan tinggi. Haha, mengasyikkan, menyenangkan, itu adalah Jia Ming. Rambut hitamnya yang berkibar liar, sepenuhnya menunjukkan keberadaannya yang liar dan keras kepala. Kamu adalah orang pertama yang membuatku berkelahi dengan sangat memuaskan, jadi hari ini aku akan mengampunimu. Tapi, kamu harus meningkat lebih cepat. Darah leluhurku dipulihkan setiap hari. Kecepatan peningkatan kekuatan berada di luar imajinasimu. Jika tidak, Anda tidak akan menjadi lawan yang layak mendapatkan 3 pukulan di waktu berikutnya. Sosoknya melonjak kembali, dan Siu, memasuki lubang yang dalam, langsung menghilang di ruang hitam itu. Di tengah asap dan debu, Ling Han juga berjalan dengan langkah besar. Ki dan darah yang berdenyut-denyut di seluruh tubuhnya perlahan-lahan kembali tenang seolah-olah naga sejati yang berkeliaran kembali ke sarangnya, tidak lagi menampilkan keanehan. Ekspresinya keras, sementara tatapannya mengandung semangat juang yang kuat. Chapter 698. Lain kali, Ling Han tersenyum tipis. Jia Ming mundur sendiri, jelas tidak pasti bahwa dia bisa menang, atau dia akan melepaskan Wenren Qian dan Zhu Xuan'er. Namun, keduanya bentrok dengan kekuatan kasar murni sekarang, dan di atas origin power dan seni dan keterampilan, situasinya akan berubah lagi. Ling Han tersenyum percaya diri. Tidak peduli apakah itu pertandingan di origin power atau kekuatan fisik, dia tak terkalahkan di tingkat yang sama. Jika kecakapan pertempuran sepenuhnya dilepaskan, siapa yang harus dia takuti? Setelah memahami 3 kekuatan mistis, saudara Ling benar-benar bakat yang diberkati oleh surga, mampu menyaingi 5 murid sekte besar yang paling terkemuka. Qian memberikan penghormatan padanya. Wenren Qian berkata sambil tersenyum, matanya yang indah bersinar. Dia tidak memiliki pemikiran khusus tentang Ling Han, dan hanya ingin berteman dengan orang jenius seperti itu. Jika tidak, karena Jia Ming sangat mengejar dia hanya harus bertindak sedikit intim untuk mendapatkan uluran tangan. Ling Han tertawa, dan berkata, ayo pergi, kita juga harus masuk. Pah, kalian tidak berperasaan, meninggalkan paman kelinci lagi. Sosok putih melintas, dan kelinci itu terlihat melompat dari jauh. Memegang wortel di mulutnya tidak diketahui mengapa ia masih bisa berbicara dengan lancar. Mengenai kelinci yang bisa berbicara, ini sudah bukan rahasia di Restore Heaven Academy. Beberapa tokoh besar di akademi secara eksplisit mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk memiliki ide tentang kelinci, membuat kelinci itu tampak sangat misterius. Dengan demikian, meskipun ia melakukan segala macam kejahatan, mencuri obat roh yang tak terhitung jumlahnya, ia masih lolos tanpa hukuman, dan tidak ada yang berusaha untuk menyelesaikannya. 5 sekte besar jelas mengenali identitas kelinci. Ini adalah salah satu makhluk istimewa yang akan selamat dari permukiman. Jadi apa yang mencuri sedikit obat roh? Sambil tersenyum, Ling Han berkata, kamu tampak seperti ikan di dalam air di akademi, itu sebabnya kami tidak memanggilmu. Pah, semua bocah itu lari, dan airnya hilang.
Jadi bagaimana Paman Kelinci bisa seperti ikan di dalam air? Kelinci itu sangat tidak senang. Baiklah, situs bersejarah di bawah ini. Mungkin akan ada obat roh Anda datang tepat waktu untuk meminjamkan hidung anjing Anda untuk mengendus-endus, kata Ling Han. Pah, kamu hidung anjing, seluruh keluargamu adalah hidung anjing Ark. Kelinci kehilangan arah dan digigit oleh Hu Niu di bagian pan asteriste, menyakitinya sedemikian rupa sehingga ia melonjak dan jatuh langsung ke lubang yang dalam. Kau menyakiti paman kelincimu seperti neraka, jeritannya datang dari jauh di dalam lubang. Tetapi setiap kata lebih jauh dari sebelumnya, pembicara tampaknya jatuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Ling Han menarik tangan Zhu Xuan'er dan melompat ke lubang besar. Siu, 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 yang lain juga melompat satu demi satu. Wenren kian-kian menghela nafas sedikit lega. Dia tampaknya telah merekrut beberapa orang, tetapi pada saat kritis, semua masih tergantung pada hati seseorang. Tidak ada yang menyapa musuh di sampingnya, dan dia tidak bisa diganggu untuk memanggil orang-orang itu kembali. Dia mengambil langkah dan jatuh dengan cepat ke lubang besar. Ling Han memeluk Zhu Xuan'er, sementara kecantikan luar biasa ini memeluknya erat-erat seperti gurita. Wajah lembutnya dipenuhi dengan tatapan melamun, menikmati kehadiran jantannya. Tampilan ini benar-benar memikat. Ling Han hampir tidak tahan dan ingin membawa Zhu Xuan'er ke menara hitam, menekan keunikan yang menawan ini. Dia dengan paksa menahannya, dan setelah terbang turun dengan cepat untuk jarak yang jauh, dia sepertinya memasuki lumpur, langsung melambat, dan kemudian melaju lagi. Pada saat yang sama, bidang kecerahan muncul di depannya. Mereka benar-benar masuk ke dunia baru. Di bagian bawah adalah hamparan padang rumput dengan rumput hijau, pohon cakrawala, dan naik turun gunung di kejauhan. Pu, pu, pu. Orang-orang di belakang juga muncul satu demi satu. Di depan, Hu Niu masih menggigit ekor kelinci, sementara kelinci menjerit dan menjerit. Situs bersejarah ini sebenarnya adalah ruang khusus, kata semua orang. Jika tidak, ruang di sini memang bisa besar, tetapi lingkungannya pasti tidak bisa begitu. Melihat dari sini, awan mengambang dan matahari yang tergantung di atas dapat dilihat, tetapi merasakannya, orang akan tahu bahwa itu bukan matahari yang nyata, dan bukannya bola api raksasa yang tidak bisa dibedakan. Hanya saja jarak dari sini masih sangat jauh, sehingga tampak seperti matahari. Hasil karya yang bagus, Ling Han berseru. Bukannya dia belum memasuki ruang khusus sebelumnya, misalnya, alam iblis, langit iblis, dan alam 12 surga lainnya adalah semua dunia yang digali secara paksa oleh Yang Perkasa, memurnikannya menjadi dunia kecil. Namun, masih bisa melihat matahari di dunia kecil, yang ini adalah yang pertama. Tidak heran Kekaisaran Bulan Ungu dan 5 sekte besar sementara berhenti berkelahi dan masuk ke sini lebih dulu, kata Zhu Xuan'er dengan anggukan. Dia enggan berpisah dari pelukan Ling Han, matanya begitu menyihir mereka membuat Ling Han merasa tidak pernah puas, memiliki keinginan untuk memakannya. Sekarang, kemana kita harus pergi? Li Zixian bertanya. Ling Han menunjuk ke matahari palsu, dan berkata, mari kita ikuti matahari. Iya, semua orang mengangguk. Karena tidak ada arah yang jelas, akan lebih baik untuk mengikuti tanda yang jelas. Lagi pula, ini bukan benar-benar matahari, dan tidak akan terlalu besar. Kelinci dan Hu Niu menyusul ke pesta. Kelinci itu terus-menerus mengelus pan asterisnya karena sudah lama tidak digigit, membuatnya agak kehilangan rasa, dan sekarang sudah diingatkan dengan baik. Tempat ini sangat besar. Mereka terbang di dekat tanah, dan kecepatan mereka sudah sangat cepat, tetapi setelah beberapa lama, itu masih semua rumput hijau, dan dari waktu ke waktu puncak gunung akan muncul. Hong, di depan, suara pertempuran tiba-tiba bisa terdengar, tetapi akan segera menghilang. Ini adalah jalan yang harus mereka lewati. Ling Han dan yang lainnya tidak mengubah arah, tetapi kecakapan pertempuran kedua pihak tidak dapat dibedakan dengan hanya mendengarkan gerakan dan membuat jalan memutar karena ini akan terlalu berhati-hati. Mereka segera tiba di tempat pertempuran terjadi. Tanah memiliki banyak lubang yang dalam,
menunjukkan bahwa meskipun pertempuran sebelumnya tidak berlangsung lama, itu sangat intens. Ling Han meninju dengan santai dan sebuah lubang segera muncul di tanah. Semua orang terkejut, karena lubang yang ditinju Ling Han jauh dari besar seperti lubang lainnya. Meskipun Ling Han hanya dengan santai melepaskan serangan, bisa juga dilihat bahwa kedua pihak dalam pertempuran sebelumnya jelas adalah makhluk yang sangat kuat. Yang di depan kita adalah Jia Ming, simpul Ling Han. Orang ini cukup sombong, namun tidak terus berjuang. Jelas, lawannya sangat kuat, dan sangat mungkin lebih kuat darinya. Musuh yang ditemui Jia Ming di sini seharusnya mengejarnya sekarang, kata Wenren Qian, mengikuti pemikirannya. Jika Jia Ming lolos, maka giliran kita untuk menghadapi musuh yang tangguh ini, Li Fengyu menggigil. Eksistensi yang bahkan Jia Ming harus lari dari. Dia jelas lebih tidak memenuhi syarat untuk menolaknya. Seasteriste, jangan sial, kelinci memaki dia. Kemudian, serangga yang sangat besar dan panjang menggeliat dengan cepat. Serangga panjang ini hampir mencapai 100 meter. Agak seperti kelabang, seluruh tubuhnya terdiri dari ruas-ruas dan masing-masing ruas memiliki sepasang kaki yang satu hitam dan satu putih. Jadi jika dilihat dari kiri dan kanan, pemandangannya akan sangat berbeda. Memiliki tubuh yang begitu panjang, tingginya secara alami tidak rendah. Kaki dan tubuhnya kira-kira tingginya 15 meter, meskipun itu jauh dari sebanding dengan panjang tubuhnya. Serangga panjang ini tidak memiliki mata, hidung, maupun telinga. Seluruh kepalanya adalah mulut bundar yang besar, dan begitu terbelah, kepalanya akan terbelah, memperlihatkan cincin-cincin gigi yang tajam. Chapter 699. 1000 Helmin. Ling Han mengerutkan kening, mengungkapkan tatapan yang sangat menakutkan. Dapatkan bergerak, pria besar ini tidak bisa diatasi dengan kekuatan. Mengapa? Li Fengyu benar-benar mulut besar, masih mempertahankan rasa ingin tahu yang kuat saat ini. Kakakmu, cepat lari. Ling Han mengulurkan tangan besar Origin Power dan meraih semua orang kecuali Wenren Qian, mengambil langkahnya dan berjalan jauh di sekitar tempat ini. Wenren Qian jelas juga lari. Bahkan Ling Han dan Jia Ming memilih untuk lari, jadi dia jelas tidak akan mencoba untuk berani. Serangga panjang itu mengejar mereka dengan cepat dengan lebih dari 100 kaki berjalan serentak dengan cara seragam yang tidak biasa. Kecepatannya juga sangat cepat, dan dengan cepat menutup jarak antara Ling Han dan yang lainnya. Anda juga, Ling Han membuka tangan besar Origin Power lagi dan meraih Wenren Qian, dan kemudian menggunakan Thunderclap Nin Heaven. Kilat putih yang menyilaukan berkelip di tubuhnya saat yang terakhir itu langsung berakselerasi, dengan cepat meningkatkan jarak antara mereka dan serangga yang panjang itu. Kecepatannya saat ini dapat menyaingi elit Heaven Tier, dan bahkan saat mengambil beberapa orang, itu masih bisa mencapai ketinggian tier transformasi dewa. Akhirnya, serangga panjang itu akhirnya menyerah dan membalikkan jalannya. Sesampainya di tempat awalnya berbaring dalam penyergapan, ia memasuki sebuah lubang dengan cepat menghilang. Ling Han kemudian menghentikan gerakannya dan mengecewakan semua orang. Kakak ipar, mengapa kita lari? Li Fengyun masih sibuk dengan pertanyaan ini. Ling Han menghela nafas dan berkata, 1000 Helmin tidak pernah ada sendirian. Karena ada yang muncul, ada satu lagi. Li Fengyu menyelesaikan kata-kata Ling Han. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, ada ranjang mereka. Li Fengyu muncrat dan berkata, sebenarnya ada kasur serangga menjijikkan seperti itu? Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, 1000 Helmin, setidaknya 1000 di tempat tidur. Kenapa lagi disebut dengan nama seperti itu? Yang sebelumnya sudah berada di tengah-tengah tingkat transformasi dewa, dan jenis-jenis bak binatang buas memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat, bahkan menjadi lawan yang lebih merepotkan daripada elit tingkat transformasi dewa tingkat tinggi. Jika ranjang mereka diaduk, maka itu akan menyenangkan. Kalau begitu cepat, ayo pergi. Gadis-gadis itu memasang ekspresi mengerikan. Mereka jelas sangat membenci hal-hal semacam ini.
Bahkan Hunyu jarang tanpa semangat untuk bertempur. Terutama, benda itu benar-benar terlihat menjijikkan, membuatnya tidak bisa menahannya. Mereka mengelilingi sebuah area, dan kemudian melanjutkan untuk mengejar matahari. Di depan, tiba-tiba auman binatang buas terdengar, mengguncang tanah. Ling Han melihat dan berkata kepada semua orang, "Surga tingkat ini benar-benar sangat berbahaya di sini." Semua orang berkata satu demi satu. Namun, tidak ada yang berbalik. Semakin berbahaya, semakin mengherankan kekayaan, dan tanpa tekad menghadapi bahaya mematikan. Mengapa bahkan petualangan mungkin juga pulang dan hidup dalam keadaan biasa-biasa saja. Tapi, tidak ada yang mau dengan sengaja menyerahkan nyawa mereka. Jadi mereka pergi ke tempat asal binatang buas itu. Sebelumnya, ketika elit Shattering Void Tier masuk ke sini, mereka sebenarnya tidak membantai monster jahat ini secara sepintas, gumam Li Fengyu. Haha, ketika hal-hal ganas ini merasakan kehadiran elit Tier Void hancur, apakah mereka masih berani bernapas? Ling Han berkata sambil tersenyum. Sama seperti bagaimana mereka hanya bisa berjalan-jalan ketika menemukan binatang tier surga, binatang-binatang ini jelas hanya bisa memiliki ekor di antara kaki mereka ketika menemukan Shattering Void Tier Elite. Setelah beberapa saat, sebuah padang rumput aneh muncul di depan mereka. Itu sangat hijau, yang tampak tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Li Fengyu hendak berjalan maju, tetapi Ling Han mengulurkan tangan dan meraihnya, dengan paksa membawanya kembali. "Kakak ipar, mengapa kamu menyeretku?" dia bertanya, bingung. Ling Han menghela nafas, dan berkata, "Jika kamu berbicara bodoh lagi, aku akan melemparmu." Li Fengyu akhirnya disiagakan, dan berkata, "Padang rumput ini tidak normal, kamu mencoba." Ling Han tertawa dan mengusirnya. "Tolong!" Li Fengyu buru-buru berteriak, melonjak ke langit. Dan pada saat ini, padang rumput yang berwarna gelap tiba-tiba berubah. Rumput hijau menyusut ke tanah, dan ketika bumi sedikit bergetar, peng, tangan besar melesat, meraih Li Fengyu. "Apa-apaan?" Li Fengyu berteriak kaget, dan mengubah telapak tangannya menjadi pedang, menebas tangan besar. Meskipun dia memiliki mulut yang besar, bakatnya benar-benar tidak buruk, atau dia tidak akan bisa masuk ke Akademi Pemulihan Surga. Menyerang dengan kekuatan penuh, niat bela diri menyebar dan saber ki terjalin dengan pola seperti vena, kekuatannya sangat kuat. Peng, 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 sabre ki mengenai tangan besar, tetapi tidak dapat menyebabkan sedikit pun kerusakan padanya, bahkan tidak memperlambatnya saat terus menjangkau ke arah Li Fengyu. Ling Han mendengus, dan menggabungkan jari-jarinya menjadi pedang, menyerang ke arah tangan besar. Siu, pedang Rai mengejutkan langit. Tangan besar itu tidak lagi berani dipukul secara acak, dan mengepal, bertemu dengan kepala pedang. Peng, niat bela diri bertabrakan dengan sengit, lampu pedang meledak, menyilaukan seperti bunga. Li Fengyu berlari kembali dengan terburu-buru, agak menggigil ketakutan. Hong, benda raksasa pecah di tanah. Itu adalah raksasa setinggi 30 meter dengan rumput berwarna hijau tumbuh di punggungnya. Terbukti, raksasa ini terbaring di tanah sebelumnya, dan rumput bahkan tumbuh di tubuhnya. "Stinking Golem, berani menyergap pamanmu!" Li Fengyu berteriak dengan marah, dan kemudian berbalik untuk melihat Ling Han dengan hati-hati. "Tuan Mudahan, basmi itu adalah golem dengan kehadiran yang menakutkan, itu adalah eksistensi tier transformation dewa." Ling Han tertawa, memanggil golemnya sendiri, dan berkata, "Kakak, ini makananmu, hilangkan itu." Ketika roh batu melihat salah satu dari jenisnya, roh itu langsung mengeluarkan auman bukan karena kegirangan, tetapi karena provokasi. Roh-roh yang hidup seperti mereka dilahirkan dan dipelihara oleh dunia. Proses pertumbuhan adalah perang, saling melahap satu sama lain, dan mereka jelas tidak mengalami kejutan yang menyenangkan ketika melihat sesama warga kota. Golem raksasa itu juga meraung, tapi aumannya lebih mengejutkan daripada batu roh kecil, membentuk badai yang membuat rambut semua orang berantakan. The Rock Spirit langsung tanpa roh dan mundur di belakang Ling Han, mengeluarkan wu, 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 terdengar seperti anak anjing yang ketakutan. Sebelumnya, ia ingin sekali melahap golem itu,
Tetapi begitu golem itu menunjukkan kekuatannya, ia menemukan bahwa golem itu jauh lebih ganas daripada sebelumnya. Ling Han tertawa keras. Roh batu menjadi semakin manusiawi. Sekarang, orang ini tidak seperti roh batu, tetapi jauh lebih seperti anak anjing, mengibas-ngibaskan ekornya dengan menyedihkan, menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Namun, menara hitam sudah membentuk batu roh pertama, yang disempurnakan oleh roh batu, dan dengan 2 potong lagi, pria besar ini akan dapat menyeberang ke tier bayi spiritual. Golem raksasa menatap Ling Han, atau, lebih tepatnya, roh batu di belakang punggung Ling Han, hanya saja Ling Han memblokirnya. Mulutnya terbuka, dan jika ada air liur, pasti sudah meneteskan air liur. Bagi golem raksasa, roh batu adalah makanan yang enak. Tidak tahu bagaimana berbicara berlebihan, dan segera menerkam Ling Han. Di matanya, Ling Han hanya seekor semut, dan itu akan berguling Ling Han tanpa ragu dan kemudian melahap roh batu, mengubahnya menjadi batu penjuru untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Roh batu jelas bukan pertandingan golem raksasa. Ling Han turun tangan dan mengambil lawan yang kuat ini. Chapter 700. Peng, Ling Han dan golem raksasa bertukar pukulan sekali, dan dia dikirim terbang seperti panah mengamuk. Kecakapan pertempurannya dapat menyaingi elit tingkat tinggi Dewa Transformasi, tetapi itu tidak berarti kekuatannya juga bisa dibandingkan dengan keberadaan dewa tingkat transformasi apapun, terutama yang seperti roh batu. Ini adalah roh hidup yang dilahirkan oleh langit dan bumi, pasti di tingkat raja, kekuatannya menakutkan dan pertempuran sangat mengejutkan. Namun, Ling Han berani bertukar pukulan dengan golem raksasa, jelas memiliki kepercayaan diri untuk menang. Fisiknya terlalu kuat, dan meskipun didorong kembali, ia tidak terluka. Tubuhnya bisa menyaingi logam langka tingkat 8 di ketangguhan, dan setidaknya tidak bisa dirugikan oleh kekuatan murni. Dia mengeluarkan teriakan perang dan segera menyerbu kembali, tanpa kehilangan kekuatan dalam pertempuran. Golem raksasa itu meraung dengan marah. Di matanya, Ling Han hanyalah seorang pria kecil, jadi mengapa Ling Han bisa menyaingi itu padahal seharusnya membunuh Ling Han dalam satu serangan? Hahaha, ayo, aku akan mengalahkanmu untuk tunduk, lelaki besar. Ling Han dan golem raksasa terus bertukar pukulan. Hanya tubuh yang tangguh yang diizinkan untuk keinginan keras seperti itu, atau bahkan seorang kultivator tier dewa sejati tidak akan berani bertukar pukulan dengan roh batu seperti ini. Bagaimanapun, rock spirit atau golem dikenal luas karena fisiknya yang tangguh dan kemampuan pemulihan yang mencengangkan, dan keberadaan yang mampu bertukar pukulan dengannya. Gold spirit mungkin adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk melakukannya di tingkat yang sama. Ling Han mencapai tubuh intan, yang memang bisa dianggap sebagai tubuh roh emas, dan bahkan satu tingkat lebih tinggi. Wenren kian-kian menatap kosong. Dia tahu bahwa Ling Han aneh dan bahwa kemampuan fisiknya cukup kuat untuk menyaingi Jia Ming, tapi dia jelas tidak berpikir dia benar-benar bisa bertukar pukulan dengan roh duniawi seperti roh batu. Dia masih meremehkan talenta muda ini. Small Rock sangat bersemangat, ingin menangis bahwa tuannya terlalu mudah dibagikan, sudah gatal untuk memiliki pesta, dan menggabungkan esensi batu pihak lain, itu pasti bisa maju dan bahkan mencapai tingkat tier bayi spiritual tingkat tinggi. Golem raksasa itu marah, tiba-tiba meraung di Ling Han. Suara itu seperti pasang, terlihat oleh mata. Celah bahkan muncul di pakaian Ling Han, dan seluruh orangnya juga tampak tenggelam ke dalam lumpur, membuatnya sulit untuk bergerak maju. Asteriste, kamu mencoba untuk membuat tuan muda ini telanjang, Ling Han dengan marah menegur. Fisiknya hanya bisa menjaga tubuhnya, dan tidak mungkin memperpanjang kekayaan seperti itu pada pakaiannya. Di bawah raungan golem raksasa, mereka hampir sepenuhnya hancur. Dia buru-buru mengaktifkan origin power untuk membentuk perisai di luar tubuhnya, dan kemudian melepaskan pedang kelahiran iblis, membentur gelombang sonik, dan menyerbu keluar dengan mengesankan. Golem raksasa itu juga berarti bisnis saat ia menembakkan tangannya ke depan, paku batu muncul. Dengan kekuatan dan ketangguhan tubuhnya,
Paku batu yang terbentuk jelas sangat tajam dan memenuhi syarat untuk menimbulkan ancaman bagi fisik Ling Han. Pertempuran meningkat, kedua belah pihak mengangkat kecakapan pertempuran mereka dan bertarung dengan giat lagi. Namun, Demon Bird Sword adalah spirit tool ke-10. Setelah semua, di bawah serangan dan tebasan terus-menerus, paku batu golem raksasa terus dibelokkan dan tersebar berkeping-keping di mana-mana. Small Rock seperti anjing berlarian bolak-balik, menangkap semua paku batu ini dan mengunyahnya dengan gembira. Sepotong esensi batu golem raksasa terkandung di dalam masing-masing, dan untuk golem kecil, itu adalah hal yang sangat tonik. Dia berteriak kegembiraan di luar kendali. Golem raksasa itu mengamuk, masih belum makan makanan enak, namun lapisan kulitnya dikupas dulu benar-benar terlalu banyak kerugian. Namun, itu tidak mau menyerah. Setelah semua, kekuatan Ling Han tidak mencapai titik di mana ia merasa terintimidasi. Dia meraung dengan marah, dan tubuhnya mulai membengkak dengan cepat, dari ketinggian 10 hingga 30 meter, dan masih membesar. Sebaliknya, seluruh tanah di dekatnya tenggelam. Hong, panjang, bebatuan dan pasir yang tak terhitung melonjak ke langit, seolah-olah lubang besar muncul di bagian bawah. Ling Han tercengang, dan berkata, seperti yang diharapkan dari anak bumi, bisa mengekstraksi kekuatan bumi untuk menanamkannya sendiri, menyatu dengan bumi untuk memperkuat fisiknya. Kenapa tidak roh saya punya kemampuan seperti itu? Small Rock memandang Ling Han, merasa dianiaya. Itu ingin menjadi kikas itu, tetapi tingkatnya belum ada di sana, dan itu benar-benar tidak dapat mengekstraksi jiwa bumi untuk menyatu dengan dirinya sendiri. Semua orang dengan tergesa-gesa terbang karena tampaknya sangat berbahaya untuk berdiri di tanah. Hong, golem raksasa menembak Ling Han sekali lagi. Kepalanya sebanding dengan puncak gunung, dan jika seseorang ditabrak olehnya, belum lagi Dewa Transformasi Tier, bahkan elit Heaven Tier akan membasmi darah. Berat plus kecepatan juga bisa membentuk kekuatan yang menakutkan. Mengapa dikatakan bahwa roh duniawi lebih menakutkan daripada raja di antara binatang buas? Inilah alasannya. Siu, Ling Han berubah menjadi kilat dan menghindari serangan ini. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang panjang dan melepaskan pedang Rai, menebas golem raksasa. Pedang Rai memasuki tubuhnya, memotong sepotong besar tubuh raksasa golem itu, tetapi ukurannya saat ini benar-benar terlalu besar, jadi mengiris potongan seperti itu tidak bisa melukai sama sekali. Segera, itu diekstraksi batu-batu di bumi untuk memperbaiki bagian yang dipotong, dan langsung dikembalikan ke keadaan semula. Tubuh raksasa ini setara dengan zirahnya, dan itu adalah yang dapat diperbaiki secara otomatis. Selama bumi masih ada, ia dapat terus menerima pengisian kembali. Untuk menguras seluruh bumi, bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Bagaimana kita bermain sekarang? Li Fengyu bergumam. Golem raksasa berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan, dan hanya itu yang bisa mengalahkan yang lain. Ling Han berkelit dan merenung. Untuk menghadapi golem itu benar-benar sangat sederhana, dan itu membuat kakinya meninggalkan bumi. Berjuang di langit, golem itu tidak mungkin menerima pengisian dari bumi. Masalahnya adalah bagaimana hal itu dilakukan. Roh duniawi seperti ini sama sekali tidak bodoh. Kemudian, hanya Annihilating Dragon Star Arrow atau 10.000 teknik return to one yang dapat digunakan untuk secara langsung memadamkan roh jiwanya. Selama itu adalah roh yang hidup, itu akan memiliki jiwa roh. Namun, golem itu sangat raksasa, bagaimana mungkin orang tahu di mana tubuh aslinya? Ling Han mengaktifkan Eye of Truth dan melihat ke arah golem, dan golem itu langsung muncul dalam bentuk lain di matanya. Bentuk energi. Mayoritas tubuhnya redup, karena itu adalah bebatuan yang diekstraksi dari bumi, dan di bawah lumbar kirinya, sebuah titik bundar kecil berkilau seolah-olah matahari kecil. Esensi roh batu, sumber asal-usul kehidupan, dan hati batu. Ling Han mengeluarkan Sunset Bow dan menaiki panah tajam yang ditempa dengan logam langka tingkat 8, mengaktifkan Arrow Star Dragon yang memusnahkan dan Thunderclap Ninhaven, sementara Eye of Truth mengunci ke titik yang bersinar itu. Pergi, dia melepaskannya tiba-tiba, dan Siu,
panah runcing melesat keluar, diikat dengan kilat, langsung mempercepat ke ekstrim. Panah runcing menembak ke pinggang golem raksasa dan meninggalkannya di sisi lain. Golem raksasa memperbaiki pandangannya pada Ling Han, dan kemudian batu-batu di tubuhnya hancur berkeping-keping, hancur dan hancur, langsung menjadi tumpukan batu yang hancur. Di dalam bebatuan, batu seukuran kepala manusia sejernih batu giok, berkelap-kelip dengan cahaya lembut. Jantung batu, golem kecil menerkam dengan terburu-buru, merangkak pada anggota tubuhnya seperti anjing. Itu mengambil jantung batu dengan mulutnya dan kemudian bergegas kembali ke sisi Ling Han, menyenggol Ling Han dengan kepalanya dengan hati-hati. Ling Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Mengapa orang ini semakin seperti anjing, pengingat kecil? Kata dasar Cina untuk emas, logam adalah sama. Itu sebabnya sering ada kebingungan dan mengapa kita akhirnya menggunakannya secara dipertukarkan. Bersambung ke chapter 701. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan dan ketua sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.